Saya mau bertanya untuk apa ada semua ini? Untuk cari koin. Apa? Iya, cari koin. Kenapa? Oh, cari koin. Iya, kenapa? Setiap orang berhak cari koin. Kenapa memang? Gimana menurut kamu? Nggak salah kan? Nah itu. Semua orang yang buka room TikTok ini, semuanya cari koin, bro. Cari makan dari koin. Kenapa? Ada yang salah? Gimana menurut kamu? Ada yang salah kah? Mana toleransi kalian sebagai umat yang minoritas di negara di Indonesia yang mayoritasnya Muslim? Toh kalian juga kan mendengar statement El Yamiron ini yang umurnya 19 tahun ini, kenapa statementnya menghancurkan toleransi Indonesia yang beragama udah bertahun-tahun? Setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing. Di komentar saya tentang nabi palsu itu membalas tentang nabi atau tidak? Kenapa kalian hina Tuhan kami dari dulu? Kami nggak masalah kok. Kok kalian ini baru satu orang yang ngomong loh. Itu. Ya. Kitabmu, kitabku. Jangan pakai kitab kami untuk tafsiran kitab kalian. Ngerti kamu? Hah? Kalau saya main keras, itu masih wajar. Kalian lebih parah daripada kami. Orang ibadah aja dibubarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Akhirnya ya, Agatha, seorang Polikardus yang sangat sering membuka room-room komal untuk menghujat agama Islam, di mana kita tahu Agatha ini adalah salah satu Polikardus juga, yang sering mengundang PC The King, Sob Katul, sang penggugat, dan para penghujat-penghujat lainnya untuk berkumpul di ruangan mereka, akhirnya mengakui bahwa tujuan dia membuka room atau komal itu adalah untuk mencari koin. Jadi ini adalah pengakuan langsung dari Agatha bahwa tujuan mereka membuka tempat-tempat penghujatan kepada Islam adalah demi mencari koin, demi memuaskan nafsu orang-orang Islamophobia. Kita tahu banyak sekali ya orang-orang di Indonesia ini yang sebenarnya sangat benci dengan Islam. Banyak sekali. Selama ini mereka bersembunyi di balik bayang-bayang, tetapi setelah adanya Polikardus-Polikardus ini, mereka merasa kebencian mereka bisa dilampiaskan. Mereka tidak berani kalau mereka yang turun tangan sendiri, sehingga mereka gunakanlah para Polikardus ini. Jadi kita tahu dari tragedi-tragedi yang pernah terjadi di Indonesia, banyak sekali orang-orang yang dendam dan benci dengan Islam. Dimulai dari zaman PKI, bagaimana bekas keluarga orang-orang PKI ya, itu punya dendam dengan umat Muslim yang dianggap sebagai lawan saat orang-orang seperti Paul Jang ini banyak sekali. Baik itu karena PKI, kejadian 98, dan banyak sekali orang-orang yang dendam dan Islamophobia. Mereka selama ini sembunyi. Mereka selama ini hidup di bayang-bayang. Tetapi saat ada Polikardus-Polikardus, mereka merasa, wah ini saatnya kita balas. Ya, kita balas kebencian kita. Jadi mereka menggunakan tangan Polikardus-Polikardus ini untuk membalas Islam. Tetapi tentu saja hubungan ini simbiosis mutualisme. Polikardus butuh uang. Mereka butuh uang yang banyak sebagai
penunjang. Kan nggak benar juga kalau mereka sudah capek-capek, mereka sudah hujat Islam dengan segala resikonya, masa nggak dapat uang? Tentu saja mereka pingin mendapatkan kekayaan seperti Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim, seperti Wak Donat bisa punya rumah yang ada kolam renang, kan seperti itu. Dari nggak punya apa-apa, dalam waktu sekejap bisa membeli segala harta benda. Jadi memang ada demand dan supply. Ya, ada demand dan supply, yaitu apa? Ada yang membutuhkan penghujat, ada yang ingin jadi penghujat. Nah, muncullah orang-orang seperti Isi Kediking, Ki Ahmad, Ferguson, ya. Muncul mereka-mereka ini yang memang tidak ada kerjaan dan membutuhkan uang. Dan uang yang paling cepat didapatkan adalah dengan menghujat Islam. Dari tahun lalu, saya sudah suarakan hal ini. Bahwa profesi penghujat ini akan tumbuh subur. Makin tahun, makin tumbuh subur. Karena memang permintaannya banyak. Donaturnya banyak, sedangkan penghujatnya belum begitu banyak. Ya, penghujatnya kurang, sedangkan donaturnya luar biasa banyak. Orang-orang Islamophobia itu gila, teman-teman. Silakan dicek, di negara mana tidak ada Islamophobia. Indonesia sebagai negara Muslim, ya, negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar, itu Islamophobia tumbuh subur. Bayangkan, kalau di Indonesia saja Islamophobia banyak, apalagi negara-negara luar. Negara Amerika jangan ditanya lagi. Ya, Indonesia aja mereka bisa tumbuh subur. Nah, inilah yang membuat banyaknya para penghujat ini, dan ini pengakuan jujur dari Agatha ya. Dan kita bisa lihat kualitas komal mereka itu seperti apa. Kalau ada umat Muslim, ya, ada orang yang naik ke komal mereka hanya untuk menyampaikan, hanya untuk menasihati, bukan dalam ranah ingin berdebat atau membahas keimanan mereka, itu mereka pasti tetap akan hajar. Selama kamu Islam, kamu pasti akan dimaki, kamu akan dicerca, kamu akan dihujat. Itu udah fix. Karena memang tujuan dari room mereka itu seperti itu. Jadi bagaimana ya hujatan mereka? Teman-teman saksikan saja video ini. Ini saya ambil dari Elia Miron. Kenapa pada berantem sedangkan saya di sini aja di real life masih bisa ketawa ngehak bareng sama teman-teman saya yang Kristen. Ya siapa yang berantem? Yang berantem siapa? Yang berantem siapa? Coba. Kayak astagfirullah, komentar-komentar di TikTok. Astaga. Tak ada. Begini Ai Salma. Bentar. Cemilan murah. Cemilan murah boleh di-mute dulu ndak? Oke. Jadi begini Ai Salma. Di orang-orang di TikTok itu terpengaruh dengan faktor psikologi mereka masing-masing. Ya, jadi apa yang mereka lakukan, masing-masing orang itu membela apa yang mereka yakini. Jadi seakan-akan ada peperangan atau ribut di sana. Tetapi semua itu bermula dari apa? Dari kesalahpahaman itu. Ya, yang videonya dipotong-potong, yang berasumsi tanpa konfirmasi, itu yang membuat menjadi gaduh. Yang kemudian orang salah paham digoreng-goreng, ya akhirnya jadi seperti itu, nggak ada yang berantem. Semua itu hanya mempertanggungjawabkan apa yang kita imani masing-masing. Saya juga punya teman-teman Muslim banyak di kampus. Mau nanya apa nih? Ai Salma ke atas mau apa ini? Gitu. Saya hanya bertanya, kenapa Halo. perdebatan agama, sedangkan sebelumnya kan memang pasti ada sih perdebatan. Cuman kan ya ampun sampai dihina-hina begitu, astaga. Iya, saya dihina-hina nggak apa-apa kok. Itu aman-aman aja. Saya manusia karena saya memang hina, dihina nggak apa-apa. Manusia memang hina, bro. Kalau manusia itu dihina justru itu bagus. Kalau manusia itu dihina justru itu bagus. Karena manusia itu memang makhluk hina. Tapi di dalam Kristus kami dikuduskan. Orang di dalam Kristus tidak lagi menghina saya, karena menganggap saya adalah pewaris dari anugerah Allah. Tapi orang di luar Kristus itu menghina saya, karena mereka belum tahu bahwa saya telah dilayakkan dari kehinaan saya.
Jadi saya nggak perlu marah orang menghina saya. Itu hal yang biasa bagi saya. Biasa itu. Mau mereka hina saya, hujat saya, is okay. Karena memang saya orang Mau nanya apa Salma? Enggak apa-apa. Kamu mau nanya apa Salma? Saya mau bertanya untuk apa ada semua ini? Untuk cari koin. Apa? Iya, cari koin. Kenapa? Oh, cari koin. Iya, kenapa? Setiap orang berhak cari koin. Kenapa memang? Gimana menurut kamu? Nggak salah kan? Nah itu. Semua orang yang buka room TikTok ini, semuanya cari koin bro. Cari makan dari koin. Kenapa? Ada yang salah? Gimana menurut kamu? Ada yang salah kah? Enggak sih Mbak, enggak salah, silahkan lanjutkan. Cuman kayak Oke. aneh gitu. Biasanya kan aku sama temen-temenku juga kayak biasa aja, kita saling menghormati satu sama lain gitu. Maaf ya, itu Mas Elia, semenjak statement Mas yang di TikTok itu jadi kayak banyak banget perpecahan sih menurutku ya. Soalnya tapi kalau misalkan Ada sih pas perubahan. waktu dilihatin ke Mas Elia katanya ya udah sih biasa aja, itu udah biasa terjadi kayak gitu perbedaan. Iya. Nih manusia kenapa sih kamu sebentar kok ke Elia? Kenapa sih kalian kok ketar-ketir ya? Aku melihat kok Islam akhir-akhir ini bahwa kalian tuh merasa bahwa dizolimi sekali. Padahal statement Elia itu udah benar semuanya loh. Kalian kok merasa ada yang... Apakah kalian mulai ragu dengan keislaman kalian? Hah? Mereka resah dan Bukan merasa terzolimi dong orang Islam. Pecahannya di mana? Orang mengatakan kebenaran. Bukan merasa terzolimi, tapi statementnya Bang Elia itu tentang reformasi Al-Quran yang salah tafsiran, atau misalkan cara dia menyampaikan tentang nabi palsu. Loh itu memang ada dalam Alkitab. Kenapa? Kalian itu jelas-jelas gak ngerti apa-apa Kita soal menghargai Al-Quran. Coba, bentar Pak Pisi. menghargai Coba kehadiran Nabi Musa yang ada di Yahudi. Enggak. Tapi Sekarang kenapa saya tanya, kalian coba dengan sekarang saya mudah tanya satu menjudge aja. kalau agama Islam itu nabi palsu gitu? Oke. Kemana toleransi kalian sebagai umat yang minoritas di negara di Indonesia yang mayoritasnya Muslim? Toh kalian juga kan hidup berdampingan kan dari lahir kalian. Tapi kami berkualitas daripada penyumbang fakir miskin dan anak terlantar ya. Mayoritas tapi penyumbang fakir miskin dan anak terlantar nggak guna. Minoritas tapi berkualitas dari kesehatan, pendidikan, apalagi yang kurang dari kami sumbangkan. Kalian apa? Iya, kita kan membutuhkan toleransi kan. Buktinya kita Toleransi hidup itu berdampingan, adalah membedakan, berdamai, bukan tapi dengan menyamakan. statement Elia Miron ini yang umurnya 19 tahun ini, kenapa statementnya menghancurkan toleransi Siapa juga Indonesia yang ngatur-ngatur beragama orang. udah bertahun-tahun? Setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing. Setiap warga negara pasal 27 ayat 2 bebas untuk berpendapat. Kau siapa kau ngatur-ngatur orang? Iya, Loh, iya, agamamu, aku agamaku, bebas. Loh, ini Tapi debat statement agama Elia yang ini ditanya di Dokter Richard itu ada konteksnya. public Bukan kau influence asal-asal di ngomong di sini. Indonesia. Udah kau debat aja. Sakit jiwa. Biar bisa kita dengar ya. Apa ini Mbak, keluh kesahmu Mbak Fai? Hah? Kamu merasa terzolimi seperti apa memang ya? Dengan statement-statement ini? Bukan merasa terzolimi, kita kan sebagai umat toleransi kan yang tinggi. Sebentar. Ngomong-ngomong toleransi, apa sih arti toleransi, Bro? Apa sih arti toleransi? Toleransi yang saya baca dari videonya Elia Miron tadi malam ya, itu membiarkan katanya. Membiarkan artinya ya kita hidup berdampingan, membiarkan agama lain beribadah, agama ini beribadah tanpa mengusik satu sama lain, tanpa historiologi Itu atau nggak salah apalah itu katanya Kak Elia Miron kan. Nggak salah dong, nggak salah.
Nggak salah dong? Iya. Ada yang salah kah? Tidak ada yang salah. Tetapi mempermasalahkan dia ini yang berstatement agama palsu lah, apalagi tuh ya menganggap Sekarang gini bro, sekarang gini, kita ini kan masing-masing sudah dewasa ya, bahkan dewasa dalam beragama. Kalau kamu merasa tidak palsu, kamu nggak perlu panik. Ya, kalau kamu merasa kamu itu tidak dizolimi, ya jangan panik. bukan Pak. Iya dong. Loh, kan gini loh, kalian meledek Kenapa kita nabi emang? palsu, oke lah kita menerima itu. Tapi kalian ketika kita ledek Siapa yang meledek bro? Tuhan palsu, bagaimana perasaan kalian? Tuhan yang disalib Siapa, ternyata bro? palsu. Kalau saya- 10 tahun kalau kalian saya Ya nggak tanya kamu apa-apa, satu, nggak bisa masalah nggak? bagi kami. apakah Enggak, bentar, kalian bentar lebih dulu, bentar Nggak dulu, masalah bentar bagi dulu. bisa menerima atau toleransi membiarkan agama Tunggu, kalian ya. diledek dengan Memang Tuhan udah palsu? terguncang ini. Iya kan? Kalian kenapa sih? Kenapa kalian hina Tuhan kami dari dulu? Kami nggak masalah kok. Kok kalian ini baru satu orang yang ngomong loh, Saya itu. ya? Kenapa kalian ini? Gini. Apa, Fai, saya tanya kamu. Di komentar saya tentang nabi palsu itu membalas tentang nabi atau tidak? Kamu udah lihat nggak komentar yang Jelas saya dong, balas itu membalas sebenarnya? dengan Enggak. Kamu nggak. Kamu jangan ngomong kalau kamu nggak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak komentar yang saya balas itu berbicara tentang apa? Paham nggak sih kalian balasan saya itu saya berikan untuk apa? Hah? Pernah baca nggak itu? Kamu digoreng sama orang. Baca nggak? Itu komentar yang saya berikan itu untuk membalas tentang apa? Kamu baca nggak itu? Ya kok jangan mentol-mentol, kamu jangan mau digoreng orang. revisi seperti kitab kalian Injil Oke, sesuai di mana zaman itu ungkapan saya? tidak Jangan bisa kabur direformasi. kemana-mana, nak. Sebentar. Enggak, kalian sudah memfitnah Ya, saya. Kalau kamu diam dulu. Kalau kamu mau mengatakan toleransi, ya, artinya kitabmu, kitabku. Jangan pakai kitab kami untuk tafsiran kitab kalian. Ngerti kamu? Hah? Loh, iya Itu yang seharusnya jadi toleransi. tentang reformasi Bukan seenak kalian, bukan suka Elia kalian. ini katanya minta Kemenag Islam untuk mereformasi. Mentang-mentang mayoritas memperlakukan orang lain seenak kalian. Gitu. Loh, Ya. iya dong. Oh iya gitu. Itu toleransi versimu gitu. Kita menghargai Sabar. Pak. Sebagai Sabar, mayoritas Pak di dunia Sang. ini, Pak Sang. kami boleh memperlakukan kalian seenak kami, begitu? Gimana menurut kamu? kalau kita seenaknya dengan minoritas, kita mungkin sudah menjajah dan memaksa orang Kristen untuk masuk Islam, tapi ternyata tidak kan. Kita mau menghargai gereja, Karena negara ini masih republik. umat Paham tidak kamu undang-undang? Natal. Hah? Apa toleransi Saya juga menurut punya kamu? sahabat-sahabat Membiarkan orang kalian Kristen, bahkan seenak-enaknya saya pernah menafsirkan jajak kitab ke orang? gereja, tapi saya Itu, mentolerir toleransi kalian. Sabar Pak Sang, sabar. Benar perempuan. Sabar Pak Sang, sabar ya. Teman-teman sudah saksikan ya. Jadi memang seperti itulah komal-komal dari para Polikardus. Isinya nggak lebih daripada hujatan. Nggak pernah tidak ada menghujatnya. Ya. Inilah kualitas mereka. Mereka nggak pernah mau diskusi, teman-teman. Kalau kita buka komal untuk diskusi, untuk sharing. Kalau ketemu dengan Polikardus yang naik ke room kita turunkan. Daripada kita terpancing. Daripada para penonton terpancing. Jadi dosa kita. Ya, jadi dosa. Jadi kita turunkan. Saya nggak pernah mau diskusi dengan penghujat. Kalau memang orang tersebut sudah tantrum duluan, ya, sudah bau-bau penghujat, maka saya hanya akan tunjukkan kepada para penonton, lihat, cuman modal ngeyel, cuman modal memaki-maki Islam. Setelah dia maki, kita turunkan. Jadi supaya kita perlihatkan kepada penonton-penonton yang Kristen, bagaimana orang-orang yang menjual agama kalian, mengatakan perwakilan agama kalian, padahal mereka hanya berpikir demi kepentingan mereka. Dan saya yakin, orang-orang seperti Agatha, ya, PCD King, Haleluya, Christian Prince, itu tidak mewakili kekristenan. Walaupun mereka yang paling kedengaran. Ya. Saya yakin, orang-orang Kristen di luar sana juga resah. Orang-orang Kristen di luar sana juga tidak setuju dengan cara-cara mereka.
Mereka inilah Yudas-Yudas itu. Karena memang benih, benih Yudas itu ada. Jadi jumlah orang-orang seperti ini tentu saja kurang lebih bisa sampai 10% dari orang Kristen. Akan ada Yudas-Yudas yang menjual Yesus demi kepentingan pribadi. Tetapi saya yakin itu bukan ajaran Kristen. Ya, sekali lagi saya tekankan, saya yakin itu bukan ajaran Kristen. Tetapi memang karena mereka yang teriaknya paling kencang, kelihatannya orang Kristen jadi seperti itu. Jadi yang jadi korban di sini orang Kristen kok. Orang Kristen yang jadi korban gara-gara munculnya para Polikardus ini. Jadi harap maklum ya teman-teman, dan jangan terpancing yang paling penting. Dan kita bisa lihat juga teman-teman, bagaimana ya mereka ini mengatakan bahwa kalian menghina Tuhan kami gitu kan. Ini baru satu orang ngomong. Astagfirullah, apa nggak sadar siapa yang duluan? Saya saya tidak tutup mata bahwa ada juga umat muslim yang terpancing untuk membalas, apalagi kalau kita lihat di live chat, di komentar-komentar. Itu kita harus akui. Ada umat muslim yang terpancing untuk menghina Tuhan kalian. Tetapi kalian harus lihat juga, ini sumber masalahnya apa? Itulah saya dari dulu menggaungkan. Udah, sama-sama nggak usah saling tuduh. Kita cari solusi. Ya, jangan kamu nuduh, oh kamu duluan, nggak akan selesai. Walaupun kita tahu jejak digital membuktikan yang duluan memulainya di Indonesia adalah Tanpa Ragi, Wak Donat, Rudi Panlayar Teologi. Mereka lah orang-orang pertama yang membuat konten-konten yang isinya menyerang iman orang lain. Jejak digital ada. Kapan dibuat channelnya kelihatan. Kan seperti itu. Tapi ya sudahlah. Ya kita sudahi saja. Sama-sama yuk kita tutup. Mau tidak? Ini sudah 3 tahun saya gaungkan. Tutup channel-channel jangan bahas agama. Tetapi nggak ada yang menerima ajakan tersebut. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Agatha, tujuannya uang. Mereka nggak pernah peduli dengan kekristenan. Mereka hanya peduli bagaimana cari uang. Itulah kenapa saya sangat dibenci. Karena saya membongkar kedok mereka. Saya pernah membongkar Yayasan Paul Jang. Saya pernah bongkar ya penipuan rumah panti asuhan yang dijadikan rumah pribadi. Wah, itu dendamnya kesumat. Bahkan dia keluarkan uang banyak untuk mencelakai saya. Karena gara-gara saya bongkar, donaturnya pada cabut. Donaturnya orang baik. Donasi kasih dia supaya membantu anak yatim. Tapi dipakai jadi rumah pribadi. Kita bongkar, dendam mereka. Bahkan saya di WhatsApp ya oleh beberapa Polikardus, dia bilang kalau kamu mau nyerang agama nggak apa-apa. Ya, kamu menyerang aja agama kami juga nggak masalah. Ya, nggak masalah, tapi jangan bongkar pribadi. Jangan bongkar periuk kami. Jadi yang dipermasalahkan mereka ini periuk mereka. Kalian bisa lihat, Polikardus tuh nggak pernah peduli dengan agamanya. Tapi kalau pribadinya, wah ngeri teman-teman. Sob Katul, itu kamu serang pribadinya, lehermu siap ditebas. Lehermu ditebas teman-teman. Kalau agama Kristen dia nggak peduli. Mereka nggak pernah peduli dengan agama mereka, karena mereka bukan bela iman. Mereka tidak sedang membela iman. Ngerti kan? Jadi, kalau dibilang siapa yang menghina, sadarlah. Ya, tolong sadarlah. Terus dibilang orang ibadah dibubarin, padahal kita udah kasih data. Itu rumah ibadah atau bukan? Janganlah suka-suka, semua suka-suka. Itu bukan toleransi, teman-teman. Toleransi itu, kita saling mengerti. Jangan kamu mau dimengerti, tapi kamu tidak mau ngerti orang. Itu bukan toleransi. Itu bukan toleransi, teman-teman. Sadar. Ya. Terus dibilang, orang-orang di luar yang, Kristus pasti menghina saya. Sedangkan yang dalam Kristus pasti tidak, menurut si Elia. Aduh, saya ketawa lihat kamu. Bahkan orang-orang Kristen sendiri banyak yang tidak setuju dengan statement dari Elia. Kalau bicara mengetawakan dia, bahkan pendeta Esra Soru mempertanyakan kelamin kamu. Esra Soru, seorang pendeta, itu pun bingung. Itu pun dia ketawa lihat kamu. Dan banyak lagi orang-orang Kristen di luar sana yang tidak setuju juga. Ya. Jadi tolonglah, ada kualitasnya sedikit.
Ini sok-sok gaya, kami minoritas tapi kami berkualitas. Pisidiking ya. Apanya kualitas? Coba saya tanya, orang-orang yang ada di room tersebut yang ikut ngomong tadi itu. Ya. Apa yang sudah mereka buat demi Indonesia? Apa yang mereka buat? Selain membuat gaduh dan menghancurkan toleransi. Pernah nggak kita dengar di room mereka sampaikan, yuk kita hentikan, mari kita bergandengan tangan. Islam tidak seperti itu hanya oknum-oknum gitu kan. Kalaupun dia benci dengan beberapa pendebat muslim. Tapi nggak pernah. Selalu dia bilang Islam jahat. Agama Islam begini begitu. Nabinya begitu begini. Kebencian kamu kepada Islam. Kamu mengajarkan penonton kamu untuk intoleransi. Dan kita bisa lihat sekarang hasilnya. Bagaimana ya? Yang barusan ditangkap itu Pak Lukman. Ya, kakek Lukman itu. Itu gara-gara nonton channel-channel Polikardus. Dia nggak pernah ketemu umat muslim. Tinggal di lingkungan yang nggak ada muslimnya. Tiba-tiba kok bisa benci muslim? Ya karena mendengar informasi yang nggak benar. Dengar, oh Islam tuh jahat, Islam tuh begini, kita orang Kristen dibeginiin. Nah, terpancinglah emosi dia. Padahal yang dia dengar itu semua berita bohong. Ya. Berita yang dilebay-lebaykan. Demi tujuan apa? Supaya kalian emosi. Orang Kristen kalau emosi akan mendukung Polikardus. Islamophobia kan dukung mereka nih. Karena Islamophobia butuh untuk melampiaskan emosinya kepada Islam. Dukung Polikardus. Orang Kristen awam gimana supaya mendukung? Dibuatlah cerita, wah kita dizolimi. Supaya kalian bisa melawan Islam, dukung kami. Jadi Polikardus itu membuat orang-orang Kristen awam jadi ikut-ikutan Islamophobia. Disebarkan Islamophobianya. Supaya orang Kristen yang baik-baik ini, yang sebenarnya nggak ada masalah dengan Islam, jadi ikut-ikutan membenci Islam. Nah, begitu dia benci Islam, bisalah mereka sedot juga. Jadi ujung-ujungnya kalian lihat sendirilah. Ya, inilah kelakuan Polikardus. Dan Agatha sendiri sudah ngakui ya. Jadi memang demi uang. Demi uang kok. Nomor 1 uang. Iman itu nomor 100 mungkin. Ya, nomor 2 mungkin untuk bantu-bantu teman gitu kan. Wah, solidaritas dan sebagainya. Lawak sekali mereka ini. Jujur, lawak sekali ya. Dan kita bahas-bahas ginian nih, ya sebenarnya sangat beresiko. Kita kalau bongkar-bongkar seperti ini, ujungnya akan jadi target ya. Akan jadi target, tapi ya harus ada yang ngambil peran untuk membongkar kebusukan para Polikardus. Dan ya sudahlah, kita ambillah peran ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel saya selalu. Makasih atas doa kalian ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.